Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Amin, guru geografi di SMA Internasional Budi Mulia II, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi di pelajaran geografi. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang natalitas atau kelahiran. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, faktor yang pertama adalah faktor yang menambah jumlah penduduk, dan faktor yang kedua itu adalah faktor yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Kemudian, faktor yang bersifat menambah jumlah penduduk di suatu wilayah itu meliputi ini. Satu, kelahiran. Yang kedua, migrasi. Tapi migrasi yang masuk, migrasi yang orang datang ke suatu daerah. Sedangkan faktor yang bersifat mengurangi jumlah penduduk itu adalah kematian. Dan yang kedua adalah migrasi, tetapi migrasi yang keluar atau penduduk meninggalkan suatu daerah. Ya, sehingga pada kesempatan kali ini ya materi yang akan kita bahas tentang itu, tentang kelahiran atau natalitas. Kemudian ini, natalitas atau kelahiran itu adalah peristiwa lahir atau keluarnya bayi dari rahimnya seorang perempuan ya atau ibunya, baik melalui proses persalinan secara normal maupun ya operasi secara medis, kita mengenalnya mungkin sesar ya. Nah, kemudian yang namanya kelahiran itu dibedakan menjadi dua macam. Satu yang disebut sebagai lahir hidup, dan yang kedua disebut sebagai lahir mati. Nah, bagaimana suatu kelahiran bisa dikatakan sebagai kelahiran hidup, terus bagaimana suatu kelahiran bisa dikatakan lahir mati, ya kita uraikan ya. Kelahiran hidup atau lahir hidup. Suatu bayi dikatakan lahir hidup jika bayi itu dilahirkan dalam kondisi hidup, ditandai dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Ya, tanda-tanda kehidupan apa? Ya, satu, adanya gerakan pada bagian tubuh bayi tersebut. Bisa tangan, bisa kaki, bisa kepala, atau anggota tubuh lainnya. Kemudian yang kedua ada detak jantung. Detak jantung pada bayi yang lahir tersebut. Juga ada denyut nadi. Denyut nadi. Dan juga adanya pernafasan atau hembusan nafas. Sehingga kalau seorang bayi lahir dia ada tanda-tanda itu, maka dia diklasifikasikan sebagai lahir hidup. Kemudian yang kedua adalah ini, lahir mati. Suatu bayi itu bisa dikategorikan sebagai lahir mati jika bayi yang dilahirkan tersebut dalam kondisi sudah mati atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan ketika dia dilahirkan. Ya, tanda-tanda kehidupan tadi seperti gerakan bagian tubuh, detak jantung, denyut nadi, hembusan nafas. Nah, seperti itu. Kalau tidak menunjukkan tanda-tanda itu, maka dia dikatakan sebagai lahir mati. Bayi yang lahir dalam kondisi telah meninggal, maka dalam ilmu demografi dia tidak diperhitungkan sebagai kelahiran dalam ya fertilitas. Kemudian tinggi rendahnya jumlah kelahiran itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Jika jumlah kelahiran tinggi, maka akan berdampak pada pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Sebaliknya, jika jumlah kelahirannya rendah, maka dia juga akan berdampak pada pertumbuhan penduduk yang juga ya relatif rendah. Ya. Kemudian ini, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kelahiran di suatu wilayah? Ya, berdasarkan beberapa sumber, maka ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama ini, kepercayaan dan agama. Nah,
faktor kepercayaan itu mempengaruhi orang dalam penerimaan KB. KB tahu ya, keluarga berencana. Apa nih, Kak? Ada agama atau kepercayaan tertentu yang tidak membolehkan umatnya itu untuk mengikuti KB, program KB, keluarga berencana. Juga ada ya kepercayaan di masyarakat kita, di ya beberapa orang masyarakat kita yang dia tidak mau ber-KB karena alasan agama juga. Nah, dengan sedikitnya peserta KB, berarti kelahiran dimungkinkan dia akan sedikit peserta KB-nya sehingga kelahirannya banyak. Nah, yang kedua ini, tingkat pendidikan. Umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, umumnya ya, dia cenderung untuk penundaan pernikahan yang ketika penundaan pernikahan berarti otomatis kelahiran juga tertunda. Nah, selain itu, pendidikan juga mengakibatkan orang merencanakan jumlah anak secara rasional sesuai dengan ya kondisi mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga ini, kondisi perekonomian. Penduduk yang perekonomiannya baik tidak memikirkan perencanaan jumlah anak, karena mereka merasa mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Jika suatu negara berlaku seperti itu, maka ya umumnya penduduknya menjadi banyak. Nah, kemudian faktor yang keempat ini, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu akan mempengaruhi apakah ada pembatasan kelahiran atau penambahan jumlah kelahiran. Selain itu, kondisi pemerintah yang tidak stabil, misalnya kondisi perang, juga akan mengurangi angka kelahiran. Sebagai contoh ini, Indonesia itu menerapkan kebijakan kelahiran itu setiap pasangan harapannya hanya memiliki 2 anak. Sehingga 2 anak itu akan menggantikan kedua orang tuanya yang jumlahnya 2 ketika mati nanti. Sehingga 2 orang digantikan oleh 2 orang, maka pertumbuhannya nanti akan 0, harapannya seperti itu. Nah, faktor yang kelima ini, adat istiadat di masyarakat. Kebiasaan dan cara pandang masyarakat itu akan mempengaruhi. Halo, Mister. Assalamualaikum. Misalnya nilai anak. Ada yang menginginkan anak sebanyak-banyaknya. Ada yang menilai anak laki-laki itu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan anak perempuan atau sebaliknya. Sehingga mengejar untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan sesuai dengan ya kepercayaan mereka. Kemudian faktor yang keenam ini, kematian dan kesehatan. Kematian dan kesehatan itu berkaitan dengan jumlah kelahiran bayi. Kesehatan yang baik memungkinkan bayi lebih banyak yang hidup, dan kematian bayi yang rendah akan menambah pula jumlah ya kelahiran. Nah, kemudian yang ketujuh ini, atau yang terakhir, struktur penduduk. Penduduk yang sebagian besar terdiri dari usia subur, jumlah kelahiran akan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mayoritas itu usia non-produktif. Misalnya lebih banyak anak-anak atau lebih banyak orang tuanya. Demikian tadi materi bahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.